Halo guys, selamat datang kembali di Youth News Talk. Dan kali ini gue Presi udah kedatangan tamu, Timotius. Halo Tim, apa kabar? Apa kabar, Pres? Lama banget kita gak ketemu ya. Iya, terakhir ketemu kapan nih? Gimana lu kabarnya? Baik. Bentar gue mau nanya. Ini disponsorin gak? Kalau gak sponsor gue buka dulu nih. Kayaknya enggak ya. Oke, kita buka dulu. Kecuali lu berani minta sponsor sama dia, oke deh. Gimana mau bahas apa nih kita hari ini? Iya, hari ini kita mau bahas yang rada-rada sedep sih sebenarnya. Ambigu sekali. Iya, kita mau ngomongin Christianity atheism. Christian atheism. Ya, jadi kita basa-basi dulu nih. Jadi boleh. awalnya aku mau nanya dulu nih. Di pandemi sekarang ini ngaruh nggak ya ke efek iman seseorang ya? Pandemi efek ke iman Iya, seseorang. soalnya kan ada gara-gara pandemi ini jadinya kita ibadahnya ada yang online, terus jadinya mungkin ada yang buat orang kesempatan, wah gue mau ke gereja nih, ya. Ada buat orang yang kayak justru malah kehilangan gitu. Kalau menurut gua efek pandemi ke iman itu nggak direct sih, tapi lebih ke attitude kita masing-masing. Contohnya gini, kita kirim anak kita sekolah nih misalnya, pergi ke sekolah, apakah semua anak yang lulus dari sekolah pasti jadi orang berhasil? Kan belum tentu. Iya. Ada anak yang tiba-tiba alasan, wah sekolahnya gak enak, gurunya ngajarnya gak becus gitu kan, sekolahnya banyak maunya dan seterusnya. Ada juga anak yang attitude-nya bagus, nggak peduli gurunya beres nggak beres, nggak peduli sekolah beres nggak beres, pokoknya gue datang, gue belajar, gue mau improve something. Jadi balik ke attitude masing-masing. Jadi balik lagi pandemi ya, selalu ada dua tipe orang di sisi mata koin. Ada orang yang kalau memang attitude-nya dari sana udah nggak beres, pasti ada aja cari-cari alasan gitu kan. Kayak, iya nih gara-gara pandemi, gue khotbahnya di rumah nggak konsen, gangguan HP segala macam. Ya balik masing-masing lagi. Tapi kalau emang dari dasar attitude-nya beres, ya semakin pandemi mau hujan badai gimana juga, dia tetap makin nyari Tuhan. Jadi gua kayak balik lagi ke orangnya masing-masing. Yes. Jadi kalau sekarang ini justru malah kita makin ngelihat orang karakter sebenarnya seperti apa gitu ya. Karakternya. Justru malah kita reveal gitu. Betul sekali. Justru kalau gue bilang stop making excuses about conditions and start evaluate about your attitude. Mantap. Jadi jangan pakai pandemi buat oh ya excuse ini untuk iman. Mau pandemi enggak, semua tergantung attitude kita kok. Kalau itu kita beres, hati kita beres, ya iman kita tetap aja bertumbuh gitu. Tetap aja ada jalannya ya. Yes. Iya. Lalu, nah ini sekarang mau nanya, menurut lu tuh ateis itu apa gitu? Soalnya sepengetahuan gua, ateis itu ya nggak percaya adanya Tuhan gitu. Oke. Tapi mereka cuman apa ya? Cuma melihat dari sudut pandang yang beralasan gitu, yang logika banget gitu. Nah menurut itu gimana? Bener sih ketika lu bilang ateis, kalau ada kata A gitu kan, artinya kan dia non. Jadi kalau dia teis ya dia percaya tentang ada Tuhan. Kalau dia ateis ya dia tidak believe dengan ada Tuhan, dia nggak percaya tentang eksistensi Tuhan. Kalau agnostik, Oke, banyak orang kan yang kadang bilang gini ya, kayak agnostik kan dia percaya Tuhan, iya nggak sih? tergantung. Jadi agnostik dan ateis itu dua hal yang berbeda. Gue ngerti sih, maksudnya banyak orang zaman sekarang yang bilang kayak gue bukan ateis tapi gue agnostik. Seolah-olah mereka tuh lagi pengen ngungkapin bahwa gue percaya kok Tuhan itu ada, cuma gue nggak percaya sama agama. Ya biasanya mereka alasannya gitu kan, Iya. dengan berbagai alasan lah, gue nggak suka agama karena nggak suka orangnya dan seterusnya. Padahal itu pengertian yang keliru. Karena ketika kita mau bilang tentang ateis dan agnostik, itu tuh kayak dua benda yang berbeda, dua makhluk yang berbeda, dua konteks yang berbeda. Contohnya gini, dalam filosofi, gnostik tuh bicara soal artinya itu knowledge dalam bahasa aslinya gitu kan. Knowledge artinya agnostik itu adalah ketika seseorang mengatakan bahwa gua nggak tahu Tuhan itu beneran eksis atau enggak. Karena pengetahuan tentang Tuhan itu ada atau enggak kita nggak bisa tahu sebagai manusia. Itu agnostik. We cannot know whether God is exist or not. Jadi agnostik itu adalah soal knowledge. Nah, ateis itu adalah soal belief. Gua nggak believe bahwa Tuhan itu ada. Jadi sebenarnya ya bisa kombinasi. Ada orang-orang yang mungkin dia ateis dan agnostik. Jadi dia mengatakan bahwa karena gua tidak tahu bahwa Tuhan itu ada atau enggak, dan manusia nggak mungkin bisa tahu Tuhan itu ada atau enggak, maka gua nggak percaya ada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang gnostik tapi ateis. Mereka mengatakan bahwa gua tahu bahwa Tuhan itu gak ada, therefore gua nggak percaya tentang Tuhan. Nah, biasanya orang-orang yang gnostik dan ateis ini, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tahu Tuhan gak ada, argumennya cuma dua tuh biasanya, kurang lebih. Mereka cuma bilang karena kenapa gue tahu Tuhan gak ada? Karena gue nggak bisa lihat.
Kalau Tuhan ada mana? Kok gue nggak kelihatan? Kalau Tuhan ada, pas ada orang-orang yang menentang keberadaan dia, munculin dong, atau ngomong dong, keluarin dong suaranya. Lah gue nggak bisa lihat, gue nggak bisa dengar Tuhan kok. Apa buktinya Tuhan ada? Gitu kan? Itu argumen pertama, mereka nggak bisa lihat Tuhan. Argumen kedua yang mereka biasa pakai adalah, kalau Tuhan beneran ada, kenapa ada kejahatan di dunia? Kan Tuhan baik. Kalau Tuhan ada berarti semua baik dong, Ya, semua damai dong. Kok ada kejahatan, kok ada penderitaan, kok ada perang dan seterusnya kan. Nah ini adalah argumen yang banyak dipakai oleh orang-orang yang Gnostik. Mereka yakin, mereka tahu bahwa Tuhan itu nggak ada, therefore mereka ateis, mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah biasanya kita nih orang-orang Kristen responnya seperti apa gitu kan, bahwa kita percaya Tuhan itu ada dan kita tahu Tuhan itu ada. Contohnya pertama gini, argumen orang-orang ateis tapi Gnostik yang bilang bahwa gue tahu Tuhan gak ada, therefore gue nggak percaya Tuhan itu ada. Mereka paling biasa bilang gini, ada ilustrasi nih ceritanya, ada dua orang jalan-jalan di tengah-tengah hutan belantara gitu kan, wild forest, pokoknya berantakan banget kan hutan belantara gitu kan. Tiba-tiba di tengah hutan mereka ketemu ada satu kebun yang rapih. Ada kebun yang kelihatan banget lah ini habis diurus sama orang gitu, tanamannya rapi, susunannya udah ditata, disusun sedemikian rupa. Akhirnya orang yang pertama bilang, wah ini pasti ada garden di tengah-tengah wild forest, pasti ada gardenernya, pasti ada tukang kebunnya nih. Yuk kita tunggu yuk sampai kita ketemu sama tukang kebunnya. Mereka berdua nunggu, tukang kebunnya nggak muncul. Terus si orang kedua mulai bilang, mungkin emang nggak ada kali tukang kebunnya. Gitu kan, oh ada pasti. Kalau nggak mungkin dong, tengah-tengah hutan yang berantakan kok bisa tiba-tiba ada kebun yang rapi. Nggak mungkin kebun itu bisa menyusun dirinya dengan sendiri, menata diri kan nggak mungkin kan. Tungguin aja, nanti juga balik tukang kebunnya. Tungguin lagi, gak datang tukang kebunnya. Akhirnya orang ini bilang, udahlah memang nggak ada kali tukang kebunnya. Nah terus orang yang pertama bilang, oh jangan-jangan tukang kebun ini ada, tapi kita nggak bisa lihat karena dia spiritual being, karena itu roh adanya. Nah seorang kedua bilang, ya itu lu ngarang aja gitu kan. Itu argumen orang-orang ateis tuh, ya biasa mengatakan orang-orang yang beragama, ya karena lu nggak bisa membuktikan kita nggak bisa lihat Tuhan, akhirnya lu mengarang-arang bahwa oh Tuhan itu ada, cuma kita nggak bisa lihat aja karena dia roh adanya, dia spiritual being dan seterusnya. Itu argumen orang-orang yang ateis biasanya. Padahal sekarang gue tanya begini, lu pasti pernah baca buku kan ya? Iya dong. Mungkin nggak tiba-tiba ada orang, gue lagi nggak sengaja nih coret-coret kertas, tiba-tiba jadi buku rapih tersusun, ada prolog, ada epilog, ada klimaks, antiklimaks, ada protagonisnya, ada antagonisnya. Mungkin nggak mungkin. Kalau ada satu buku tertulis novel tebel segala macam, kalimatnya tersusun dengan rapi dari ujung ke ujung, itu menunjukkan ada intelligent creator di balik tulisan tuh buku. Nggak mungkin buku itu, oh iya nggak sengaja nih kemarin ada buku ketumpahan kopi jadi buku, ada tulisannya gitu kan, ada ceritanya, ada narasinya. Nggak mungkin. Pasti ada intelligent being di balik itu. Nah kita juga percaya, lu bayangin alam semesta kita yang sekian besar, berjuta-juta galaksi, di tengah galaksi ada gua nggak tahu ribuan atau jutaan planet lagi, bumi kita begitu kecil, dan kita udah berjalan ribuan tahun. Kok nggak bisa tiba-tiba kebetulan ada komet nggak sengaja lewat, jebret, tabrak bumi, meledak. Tiba-tiba matahari nggak berputar pada porosnya nih, kita kebakar. Kok bisa ribuan tahun alam semesta kita demikian teraturnya, yang begitu banyak, begitu besar, bisa sedemikian rapi. Lu tahu kan, bumi kita terlalu dekat sama matahari, kita gosong. Terlalu jauh dikit dari matahari, kita beku. Lah ini kok bisa pas buat berputarnya. Bisa ratu desain yang begitu rapi, yang begitu epic. Menunjukkan apa? Pasti ada intelligent being di balik desain, di balik creation yang begitu order, yang begitu teratur, yang begitu rapi. Nah, tapi ya kita sebagai orang percaya pasti kita ngomong kayak gitu. Cuman kan nggak semua orang punya pemikiran seperti itu, terutama yang mereka ini yang ateis. Nah, mereka juga pasti orang ateis ini orangnya, kalau yang gue tangkap ya sangat logis gitu. Orangnya berpikir logika banget. Jadi segala sesuatu itu harus ada alasannya. Betul sekali. Kan? Kayak kita manusia nih dari mana? Oh itu dari adalah teori-teori biologinya tuh, dari yang kera lah apa segala macam, evolusi jadi manusia gitu kan. Good. Gue pengen lurusin gini. Banyak orang berpikir orang-orang yang beragama, orang-orang Kristen itu nggak logis. Yang logis itu science gitu kan. Padahal Christianity is by all means rational. Kristen itu sangat rasional. Kita tuh nggak percaya sama hal yang irasional gitu ya, yang berlawanan dengan akal, enggak. Cuman meskipun Christianity sangat rational, Christianity is not rationalism.
kita masih menaruh rasional kita di bawah yang namanya iman. Nah sekarang kalau misalnya orang ateis berargumen bahwa orang Kristen nggak rasional, gue pengen challenge balik. Contoh, kita Kristen percaya bahwa bumi itu diciptakan, alam semesta diciptakan. Ya biasa orang ateis kan bilangnya itu evolusi. Tiba-tiba Big Bang gitu, tiba-tiba semua tiba-tiba rapi gitu kan, nggak ada yang menciptakan dan seterusnya. Firman Tuhan bilang gini di Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Jadi selain Tuhan kasih tahu dia eksis lewat Alkitab, special revelation, Tuhan juga kasih namanya general revelation, alam semesta. Dengan lu ngelihat kok bisa ya langit dengan sedemikian luar angkasa, planet segala macam bisa sedemikian rapihnya. Kita gue bilang pasti ada namanya intelligent being. Ada di balik setiap desain pasti ada designer. Karena prinsip filosofi, prinsip filsafat dibilangkan bahwa ex nihilo nihil fit, out of nothing comes. Jadi nggak mungkin tuh lagi gak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang meledak. Kalau ada yang meledak kayak Big Bang, pasti ada yang menyebabkan itu meledak. Kalau gak ada sesuatu, gak mungkin bisa tiba-tiba muncul sesuatu. Kecuali ada yang namanya eternal being yang dari sananya udah ada. Nah, biasa mereka argumen evolusi itu bilangnya ya argumen orang-orang ateis itu evolusi. Ya itu kan dari Big Bang, terus manusia dari monyet. Ya kalau mau percaya namanya monyet silakan sih, gue sih gak percaya ya, gue percaya namanya orang. Tapi kayak gini, kalau lu mau ngomong tentang sains, kita orang biasanya juga orang-orang yang belajar, terpelajar, kita belajar sains. Di sains mengatakan untuk membuktikan suatu teori itu valid, itu fakta, itu minimal harus 3. Lo harus melakukan ketika lo research gitu ya, lo harus observation, ada observasinya gitu ya, terus ada repetitionnya gitu ya. Jadi lo harus bisa, iya harus ada pengulangan. Contohnya gini, lo mau ngetes gravitasi itu ada atau enggak. Oke, makanya apa yang lo lakukan? Lo harus lempar apel, terus lihat apelnya jatuh atau enggak. Lo observasi itu apelnya. Habis itu lo harus verifikasi. Jadi habis observation ada verification. Lo cek apakah yang jatuh cuma apel atau sebenarnya itu karena apel. Coba barang lain, gue tuh barang lain jatuh. Coba gue lemparnya kertas. Coba gue lemparnya batu. Apakah jatuh juga atau enggak? Diverifikasi. Jadi observation, verification, terus repetition. Bisa jadi hoki-hoki lah itu sama lagi jatuh. Bisa jadi pas gue coba ketiga kali, 5 kali dia nggak jatuh. Itu basic science. Semua teori scientific bisa dibilang teorinya valid ketika bisa dibuktikan dengan adanya observation, verification, dan repetition. Pertanyaan gue adalah, ketika mereka mengatakan teori evolusi, bahwa dunia itu the origin of being, the origin of species, the origin of universe, itu dari evolusi, ada nggak yang observe? Ada gak yang udah ada sebelum dunia dicipta? Gue mau observe, oh iya lu bener tiba-tiba ada ledakan. Terus di verified ya, coba ledakannya jangan segede itu, jangan Big Bang, coba small bang bisa gak? Misalnya gitu kan. Ada gak yang bisa observe? Ada gak yang bisa verify? Bisa gak direpetisi? Coba dong kalau udah Big Bang, coba di repeat. Ada gak yang namanya Big Bang lagi? Coba bikin repetisi Big Bang yang berikutnya. Gak ada. Therefore kita bisa bilang teori tentang evolusi itu bukan teori, itu hipotesa, itu dugaan. Kenapa? Because dia sendiri, teori ini tidak memenuhi validasi untuk sebuah teori dikatakan valid diakui secara ilmiah. Itu hipotesa. Nah, karena itu kita percaya sebaliknya argumen kita, kalau misalnya sesuatu itu nggak ada desain ya, nggak ada intelligent being ya, pertanyaan gue tadi, bagaimana mungkin semua bisa teratur? Nggak mungkin buku nggak ada yang tulis tiba-tiba jadi buku. Nggak mungkin alam semesta bisa serapih ini, manusia bisa sekompleks ini, bisa mikir dan seterusnya kalau nggak ada yang desain. Nah itu justru argumen yang belum bisa dipatahkan oleh ateis. Jadi kalau mau ngomong soal rasional, ya siapa yang lebih rasional gitu kan? Lo mengatakan bahwa Tuhan itu gak ada, tapi lo gak bisa jelasin. Dan gue mengatakan Tuhan itu ada. Nah mungkin dia tadi alasannya kan pertama tuh, kita gak bisa lihat Tuhan. Tapi gue bilang, kita bisa lihat dari ciptaannya. Firman Tuhan bilang, langit mencerahkan dengan kita lihat ciptaannya Tuhan aja, kita bisa tahu gak mungkin gak ada intelligent being di balik all this creation process. Nah akhirnya mereka muncul argumen kedua tuh. Argumen keduanya, kalau Tuhan ada, kenapa ada kejahatan? Karena susah lagi kan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Kenapa hidup nggak adil? Nah gitu kan, kalau Tuhan ada, kenapa nggak adil? Kenapa nggak? Itu biasa mereka keluarin argumen kedua, argumen moral. Ketika argumen satu, argumen rasional dipatahkan tuh. Nah, itu kalau gue bahas, gue bisa jelasin sih. Kalau gue bahas nanti bisa jadi satu sesi berikutnya lagi kepanjangan. Jadi gue kasih jawaban singkatnya aja. Gue memang pernah punya teman begitu. Gue juga pernah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayak gue itu dulu di kuliah ada gua, terus ada yang ada juga yang ya itu gitu, dia Kristen nih secara KTP gitu, tapi dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia bilang agama itu dibikin cuma buat bikin orang jadi lebih baik gitu. Kalau nggak ada agama ya orang
orang nggak baik. Yang hebat itu orang yang mengenalkan agama katanya. Nah terus kalau tapi dia percaya kalau manusia itu ciptaan gitu, sama kayak gue. Nah ini yang ini nih temen gue ini satu lagi yang backgroundnya dia nggak percaya gitu, soalnya dia bilang enggak, itu dari alam gitu. Manusia dari mana? Dari alam. Dari alam gitu. Alam dari mana gitu kan? Iya. Siapa yang ujung-ujungnya gitu kan yang ada kan? Betul. Gampangnya gini sih, kalau ketemu orang yang nanya soal, ini jawaban singkat ya, buat membantah kalau ada orang bilang kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan, kenapa ada penderitaan, kenapa ada dosa dan segala-segala yang jahat, daripada jawab panjang lebar, gue tanya balik. Justru kalau gak ada Tuhan, kenapa bisa ada kebaikan di dunia? Tadi kan mereka berasumsi sisi yang dibalik lain. dong ya dong, karena lu kan tadi berasumsi kalau ada Tuhan kenapa ada kejahatan, ya gampang lah, karena masih ada lu di dunia dan lu berdosa men. Lu tuh jahat, selama masih ada manusia di dunia yang bobrok wajar ada kejahatan ya kan, kecuali di dunia nggak ada manusia ya oke lah, nggak ada kejahatan. Kita jelas-jelas tahu kok ada orang-orang jahat, jadi selama ada manusia wajar ada kejahatan. Justru yang gue tanya, kenapa di dunia yang penuh dengan manusia yang jahat, manusia yang egois, yang selfish, yang greedy, yang arrogance, kok bisa masih ada kebaikan? Kalau bukan karena Tuhan, kok masih ada? Itu pertanyaan balik gue aja. Jadi kalau mau bahas itu ya nanti sesi lainnya. Kenapa kalau Tuhan baik ada evil itu another different topic lah. Gue penasaran juga nih, kan kita negara Indonesia nih, negara yang nomor satunya itu yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus ada di dalam KTP kita pun harus ada inisial agama gitu. Nah banyak tuh gitu, kita lihat ini kita karena konteksnya Kristen ya Kristen KTP, tapi mungkin kehidupannya tidak terlalu menunjukkan gitu. Nah itu tanggapan lu tuh gimana ya? Oke. Karena ada juga kayak tadi gue bilang temen gue nih Kristen nih, tapi dia gak percaya agama 100%. Dia cuma bilang agama itu dikenalkan untuk orang berbuat baik, bukan percaya sama Tuhannya gitu. Ya, itu menarik sih. Jadi ketika lo bilang ada Kristen KTP, ada agama lain juga agama terus KTP gitu kan, cuma sebut agamanya. Paling setelah Kristen KTP itu pertama kali mula muncul gitu ya, itu ada singkatannya. Kristen KTP itu ada Kristen tanpa pertobatan. Kita dulu cerita tuh. Jadi kalau disambungin sama agama lain terus ada kayaknya, gue bingung kayaknya apa gitu kan. Jadi agama terus ada Kristennya lagi gitu. Anyway, betul itu fenomena yang banyak banget kita hadapin sekarang, bahwa ada orang-orang yang Kristen KTP yang mungkin kalau relate pertanyaan pertama lu tadi, orang-orang yang percaya ada Tuhan tapi ya nggak percaya agama gitu kan. Yang tadi mereka berasa mereka ateis padahal mereka tapi mereka agnostik. Padahal sebenarnya ya kurang tepat juga definisinya gitu. Tapi sebenarnya sederhananya kalau gue simpulkan mereka, ketika mereka mengatakan bahwa gue percaya Tuhan, oke, tapi gue nggak ateis nih, gue percaya Tuhan, tapi gue agnostik, gue nggak percaya agama. Sebenarnya secara nggak langsung mereka lagi mengekspresikan I do believe that God exists, but I just don't care about it. Gue percaya Tuhan itu ada, cuma gue nggak peduli. Tuhan ada ya udah, Tuhan urusan dia, gue urusan gue sendiri. Gue nggak peduli soal ada Tuhan itu, ada Tuhan terus so what? Nah, buat orang-orang kayak gini, gue cuma ngomong satu hal. Yakobus 2 ayat 19 firman Tuhan bilang gini, kamu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, lu percaya Tuhan eksis, bagus, lebih bagus lu percaya itu daripada lu ateis nggak percaya Tuhan ada kan. Tapi Yakobus 2:19 bilang, lu percaya Tuhan ada bagus, tapi iblis juga percaya men, bahkan iblis gemetar. Iya, iblis juga percaya. Iblis yakin banget, iblis tahu dengan pasti Yesus itu adalah anak Tuhan gitu kan. Dan iblis juga percaya bahwa Tuhan itu juru selamat kan. Tapi mereka cuma, tapi apakah iblis selamat? Enggak kan? Maka pertanyaan gua, kalau lu merasa secure hanya karena lu udah percaya bahwa Tuhan itu exist, atau lu merasa secure bahwa gua udah percaya Yesus itu Tuhan, sorry, kalau gua frontal ya, apa bedanya sama iblis? Iblis juga percaya, bahkan iblis gemetar, men. Lu gemetar ya? Lu bahkan gak peduli gitu, baru gemetar kan? Iblis aja gemetar ya? Tapi gue gak peduli. Ya firman Tuhan bilang, iblis aja gemetar gitu loh. Jadi kalau lu bilang, ya penting gue udah percaya sama Tuhan, ya udah gitu kan, Kristen gitu kan, gue percaya sama Tuhan, mati masuk surga selamat. Ya udah, hidup suka-suka gue. Maka Kristen KTP, yang penting gue Kristen, yang penting gue selamat, ya udah. Sorry men, kalau gitu gue tanya, apa bedanya lo sama iblis? Bahkan orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tapi hidupnya gak kayak orang Kristen, itu sorry kalau gue frontal ya, itu lebih mirip iblis daripada orang-orang yang ateis yang terang-terangan dia ngaku gue gak percaya Yesus Tuhan. Sorry kalau gue frontal, karena di sini kan gue hamba Tuhan ya, gue bukan diundang sebagai badut kan. I'm not a clown, I'm not here to make you happy, I'm here to tell you the truth, right? Because the truth will set you free. Jadi ya balik lagi, apa bedanya gitu. Toh kalau misalnya lu percaya Tuhan, ya udah bagus. Tapi dengan lu percaya, iblis juga percaya, iblis juga gak selamat. Jadi apakah percaya Tuhan itu gak cukup? Oke, ini pertanyaan tricky. Percaya Tuhan gak cukup buat menuju keselamatan.
Oke, ini gue jadi berasa kayak di posisi tanya orang Farisi gitu kan. Pertanyaan dijebak nih. Gue bilang gak cukup, ntar dibilangnya wah, tapi kata Tuhan yang penting percaya selamat gitu kan. Supaya orang-orang yang dengar nih sambil belajar juga gitu. Oke, ini berarti tapi gue jelasin gini. Definisi percaya. Yohanes 3:16 mengatakan gini. For God so loved the world, gitu ya, that He sacrificed His only begotten Son. For those who believe in Him shall never die, but will have everlasting life. Jadi gue gak tau bahasa Indonesia lebih tepatnya apa ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini mengeluarkan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya padanya, believe in, bahasa Indonesia percaya padanya. Oke, beda sama Yakobus 2:19 tadi loh. Iblis believe that God exists, percaya bahwa Tuhan itu exist. Ada perbedaan antara percaya bahwa sama percaya pada. Bahasa Indonesia-nya agak rancu, bahasa Inggrisnya gue lebih suka. Ada perbedaan antara believe that sama believe in. Okay? You may believe that God exists, right? Iblis juga percaya God exists. Iblis percaya that God exists gitu kan. Tapi apakah iblis believe in Jesus? No. Iblis nggak believe in Jesus. Iblis believe that God exists. Even evil believe that Jesus is the Son of God, is the Savior, Juru Selamat, the Messiah. Tapi Jesus gak believe in Jesus. Nah, ini perbedaannya. Jadi ketika tadi lu kata percaya itu gak harus lihat kata keduanya nih. Dia percaya bahwa atau percaya pada. Dia believe that atau dia believe that Jesus is Christ atau dia believe in Jesus is Christ. Firman Tuhan bilang, you receive salvation, engkau selamat kalau you believe in Jesus. Bukan cuma sekedar you believe that Jesus is Christ. Gak cukup cuma believe that, you gotta believe in. Nah, ini mungkin rancu. Apa coba beda believe that, believe in gitu kan. Kata kunci perbedaan believe that dan believe in adalah iman. Orang yang percaya Yesus itu bukan cuma believe that Jesus is the Son of God, tapi dia believe in Jesus, dia believe with faith. Ada yang namanya iman. Nah, apa itu iman lagi gitu kan? Itu bahasa baru lagi. Apa definisi lagi iman apa? Gue kasih gampangin lagi gini. Pernah ingat cerita Sadrak Mesak Abednego? Yes. Di kitab Daniel? Yes. Wah, dia lagi zaman pembuangan ke Babel gitu kan. Suruh sembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka nggak mau sembah tuh. Nah, akhirnya dikeluarin lah titah bahwa kalau lu nggak mau sembah, lu gue bakar hidup-hidup di perapian nyala-nyala. Tahu apa respon Sadrak Mesak Abednego ketika disuruh gitu? Dia bilang gini, jika Tuhan yang aku puja sanggup ngelepasin aku dari perapian yang nyala-nyala itu dari dalam tanganmu Raja, maka kami akan lepas. Dia nggak bilang ya mudah-mudahan kalau Tuhan kasih gue lepas. Enggak, dia bilangnya kalau Tuhan yang gue puja sanggup ngelepasin gue pasti lepas. Pertanyaan Tuhannya sanggup gak? Sanggup. Pasti. Itu iman. Meskipun kalimat berikutnya dia bilang, tapi sekalipun Tuhan gak ngelepasin gue, bukan berarti Tuhan gue gak sanggup. Tapi gue percaya Tuhan punya rencana yang lain yang lebih magnificent daripada yang gue bisa bayangin. Nah, but my point is, itu faith. Iman itu bukan cuma soal percaya pakai banget. Lu beriman, oh gue beriman apa tuh beriman? Oh gue percaya, Yesus percaya. Iblis juga gitu kan. Gue percaya sebagai gemeteran gitu kan. Bukan soal itu, bukan soal percaya pakai banget. Iman adalah ketika lu mempercayakan segenap hidup lu, seluruh hidup lu ke dalam tangan Tuhan. Sama kayak Sadrak Mesak Abednego, gue tahu nih Tuhan, kalau gue tetap percaya sama Tuhan, percaya pada Tuhan, believe in you, gue bakal dikelar hidup-hidup. But then gue bukan cuma soal percaya sama lu, believe about you, believe that you exist, but I believe in you, that I entrust my life to you. Gue mempercayakan hidup gue ke dalam tangan Tuhan. Itu baru iman. Jadi jangan ngaku-ngaku lu punya iman kalau lu cuma percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi lu belum menerima dia sebagai juru pribadi lu. Lu gak believe in Jesus, lu gak punya iman di dalam tangan, lu gak mempercayakan hidup lu di dalam tangan Yesus. Lu cuma yang tadi gue bilang, gue percaya Yesus Tuhan, ya udah, tapi gue gak peduli. Kalau lu gak peduli, lu gak mempercayakan hidup lu ke tangan Tuhan, ya you can't say you're Christian. Justru gue mempertanyakan lu bener-bener selamat belum? Jangan-jangan lu hanya ilusi nih, halu gitu kan? Gue pikir gue selamat, nah lo jangan gue belum selamat lagi. Hati-hati loh. Banyak orang yang begitu sekarang. Mereka berpikir mereka udah Kristen, yang penting gue percaya, tapi mereka salah kaprah tentang definisi percaya. Harusnya mereka believe in with faith, tapi mereka cuma baru believe that. Itu bahaya sekali. Berarti kita nggak boleh believe that Jesus live is the only savior ya. Kita harus believe in Jesus. Kalau lu mau selamat. Kalau lu nggak mau selamat ya boleh. Iblis juga believe that Jesus. Luar biasa ini. Iya kan, lu lebih mirip iblis daripada orang-orang ateis gitu kan. Iya. Seperti itu. Tapi ateis itu
ya di dunia ini nih banyak tuh pengikutnya, penggemarnya, karena menurut mereka lebih gampang diterima secara logika gitu dibanding ya seperti yang tadi lu bilang kan gitu, kayak Christianity tuh by all means is ya very rational. Very rational. Yes. Tapi buat mereka lebih bisa menerima ya logika yang lebih mudah ini dibanding penjelasannya secara Christianity ini. Bukan logika lebih mudah sih. Mereka belum ketemu kita aja, Ben. Mereka sebenarnya ketemunya orang-orang yang udah iman aja, udah percaya aja, udah blind faith Ya, gitu blind kan. faith, iya. Padahal kalau lu perhatiin ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tadi kan gue bilang iman itu soal mempercayakan diri kita ke dalam tangan Tuhan kan. Next question adalah mempercayakan untuk apa? Nah, Roma 12 bagus banget. Dia bilang bahwa, "Hai saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, gue nasehatin dulu nih. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah." Ya kan kita disuruh mempercayakan hidup kita sebagai persembahan. Pertanyaannya, dipersembahkan untuk apa? Roma 12 ayat 2 dijelasin. "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada dan apa yang enggak." Gampangnya gini, ketika kita bilang kita have faith sama Tuhan, kita believe in Jesus, kita harusnya mempercayakan hidup kita kan. Mempercayakan untuk apa? Berubahlah akal pembaruan budimu, bahasa Inggrisnya dikatakan be transformed, pasif. Bukan kita yang berubah sendiri, tapi kita menyerahkan diri kita untuk diubah sama Tuhan. Apa yang diubah? Pertama kali, akal budi, mind, knowledge about God, knowing God. Pengenalan kita terhadap Tuhan itu yang pertama kali diubah. Jadi kalau mengatakan, kalau gue udah Kristen, ya penting gue percaya aja. Gue gak usah ngerti yang ribet-ribet, gak usah mikir yang rasional tentang Tuhan. That's wrong. Berarti lu belum sungguh-sungguh mempercayakan hidup lu ke tangan Tuhan. Lu cuman, ya Tuhan, gue percayakan rumah gue ya, jaga ya kalau gue jalan-jalan. Gue percayakan keluarga gue ya, sembuhin ya kalau sakit. Gue percayakan pekerjaan gue ya, berkatin ya. Sorry, yang Tuhan, lu apa Tuhan gitu loh. Jadi selama ini lu posisikan diri lu sebagai Tuhan, Tuhan cuma jadi bambu yang lu suruh-suruh. Tapi di sini kita suruh enggak, let God be God. Tuhanlah Tuhan, lu bukan Tuhan. Jadi bukan lu yang ngatur-ngatur Tuhan maunya apa, lu yang ngikutin Tuhan maunya apa. Dan Tuhan maunya, kalau lu udah percaya Dia dengan iman, mempercayakan diri lu apa? Biarkan akal budi lu pertama yang ditransformasi sama Tuhan. Zaman akhir banyak orang yang akan berseru Tuhan, Tuhan. Ya kan, pernah dengar ya? Aku bernubuat demi namamu loh. Aku mengusir setan demi namamu loh. Banyak orang pernah kontak sebagai vending machine ke Tuhan. Gue masukin koin doa, lu keluarin nih jawaban doa gitu, lu keluarin berkat ya. Come on, God is not your vending machine. God is God. You are not. So let God be God.